rangkaian ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi contoh dari beliau, apa yang menjadi cita-cita beliau, kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan kita termasuk ataupun diakui sebagai umatnya, yang berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan ibadah Jumat. Kami mohon kepada jamaah yang telah hadir, mari kita isi saf-saf terdepan terlebih dahulu, karena untuk kesempurnaan ibadah kita tentunya safnya harus terisi di depan dahulu. Hal ini juga akan memudahkan saudara kita yang datang kemudian dalam memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, kami menghimbau, mari sama-sama kita fokus, mari sama-sama kita nonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan ibadah nanti, baik pada saat pelaksanaan khutbah maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ingin kami sampaikan petugas untuk Jumat siang hari ini tanggal 12 Desember tahun 2025, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam, yaitu Bapak Ustadz Muharjun Nasution MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muazin insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11.51 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ingin kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Desember 2025 sebagai berikut. Saldo kas per tanggal 30 November sebesar Rp24.159.302. Adapun untuk penerimaan dari promo Jumat pada tanggal 5 Desember sebesar Rp1.205.000. Kemudian penerimaan dari tamu subuh selama 1 pekan sebesar Rp3.695.000. Penerimaan dari tamu maghrib selama 1 pekan sebesar Rp816.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp5.716.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah sekalian atas timpakan sedekahnya. Semoga Allah menggantikan timpakan sedekah jemaah sekalian dengan yang lebih baik dan lebih berkah, dan tentunya infak dan sedekah jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingin kami sampaikan pengeluaran pada pekan hari ini. Bidang operasional sebesar Rp450.000, yaitu untuk keamanan dan juga kunjungan tajiah dari DKM.
Kemudian untuk bidang dakwah dan peribadatan pengeluaran sebesar Rp3.520.000, yaitu untuk kegiatan kajian ahad subuh dan kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar Rp3.970.000. Masih tersisa saldo per tanggal 12 Desember sebesar Rp25.905.302. Kemudian yang kami sampaikan maklumat mengenai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah nanti malam pada sholat maghrib kita ada kajian kitab, yaitu kitab Minhajul Muslim. Insya Allah pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Acil Abu Azam. Waktu dari ibadah maghrib sampai dengan isya. Jamaah bisa hadir mengikuti kajian tersebut, terbuka untuk umum. Kemudian untuk kajian ahad subuh pada tanggal 14 Desember insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Muhammad Kamil MA. Pembahasan yaitu fikih. Insya Allah seperti biasa di acara kajian subuh ini ada door prize umroh di tahun 2026. Ingin juga kami sampaikan dari pengumpulan dana untuk peduli bencana Pulau Sumatera. Alhamdulillah terkumpul 11.115.000 rupiah. Itu yang ditransfer, dan kemudian yang secara cash sebesar 6.600.000 rupiah. Jadi total sebesar 17.750.000 rupiah. Insya Allah masih dalam proses pengumpulan terus. Nanti kalau sudah mencukupi pengiriman, teknis pengiriman akan disampaikan oleh bidang Najis ya. Jamaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam menyampaikan maklumat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak nyala? Nyala? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على حي على لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس إني أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون wa yamna'unal ma'un. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Siang hari ini kita tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu sisi saudara-saudara kita sedang dilanda musibah di Sumatera, baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Ya mudah-mudahan
diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran, Allah ganti dengan yang terbaik. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, fa'asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi yang tidak kita sukai itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kita tidak suka akan hal itu, tetapi Allah menyimpan kebaikan yang banyak di balik itu. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di balik musibah yang menimpa saudara-saudara kita adalah nikmat yang besar di balik itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah kita tidak tersentuh musibah itu. Kita sepatutnya mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah selalu diberikan oleh Allah nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kita berusaha menghitung nikmat Allah, kata Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena banyaknya tidak bisa dihitung. Seterusnya, salawat dan salam kepada sang pembawa peradaban, sang pembawa risalah perdamaian, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sepantasnya kita mengucapkan sebuah doa yang ringan doanya dalam ucapan, namun berat di dalam timbangan. Apa doanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ini adalah manusia biasa, khatib pun sama. Kita ini adalah makhluk baharu yang selalu sering berbuat salah dan dosa. Maka kita yang selalu bersalah ini, kadang-kadang iman kita bisa lebih tinggi daripada malaikat, kadang-kadang iman kita bisa lebih rendah daripada hewan. Kita yang manusia biasa ini, mari sama-sama kita selalu mengupgrade ketakwaan kita, meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapatkan kabar berita, kalau seandainya beritanya adalah berita yang tidak mengenakan, berita yang adalah musibah, kita akan mengucapkan astagfirullah. Kemudian bahkan kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita mengucapkan atau mendengarkan kabar yang mengenakan, kabar yang baik, maka kita akan mengucapkan subhanallah, dan mungkin kita akan mengucapkan masya Allah. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pernah mind blowing. Apa itu mind blowing? Mind blowing itu adalah terkejut. Mind blowing itu adalah kaget. Dari mana kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali pernah kaget? Kita bisa baca dalam karya beliau dalam Minhajul Abidin. Kitab ini adalah salah satu rujukan bagi santri, bahkan bukan hanya santri sekarang. Kitab ini sering dipelajari di mana-mana, baik itu di masjid, baik itu di mana. Maka Imam Al-Ghazali di akhir kitab ini beliau mengatakan bahwa qultu ana, saya mengatakan bahwa, kata Imam Al-Ghazali, apa? Qultu ana wal ajabu kullal ajab. Apa artinya? Wal ajabu kullal ajab. Apa artinya? Wal ajabu, saya kaget, saya heran, kata Imam Al-Ghazali. Ya, bahasanya Imam Al-Ghazali menggunakan dengan huruf ain, huruf jim dan huruf ba, ajaba, bukan azaba. Menggunakan ain, zal dan ba. Kalau ain, zal dan ba artinya adalah siksaan atau azab. Kalau ini ajaba, ain, jim dan ba. Maka Imam Al-Ghazali wal ajabu, saya kaget, kata Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian diulang oleh beliau, kullal ajab, sungguh-sungguh kaget, illa arba'ah, kepada 4 macam. Kenapa Imam Al-Ghazali kaget, heran kepada 4 macam ini? Yang pertama adalah min amilin ghairi alim, orangnya mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ghairi alim, tidak ada ilmunya. Min amilin ghairi alim,
Mau sholatnya, tetapi yang membatalkan sholat tidak tahu. Rajin ibadahnya, rajin puasanya, tetapi yang membatalkan puasa tidak tahu. Maka hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ketika kita berjalan di tengah kegelapan, kita tidak punya suluh apapun, kita tidak punya senter apapun, kita tidak punya cahaya apapun, lalu kita paksa berjalan dalam tengah kegelapan itu, apa yang terjadi? Kita akan bisa saja jatuh, bisa tersesat, bahkan kita bisa jatuh ke dalam kehancuran. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, min amilin ghairi alim, orangnya beramal, rajin salatnya, rajin ibadahnya, tetapi tidak ada ilmunya. Disinilah fungsi kita dalam Islam Muslim, bahwa kita umat Muslim ini tidak terpaut usia untuk menuntut ilmu, ya. Tidak ada batasan usia untuk mengejar ilmu-ilmu Allah, tetapi hidup adalah untuk mencari ilmu, bukan berhenti mencari ilmu. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah orangnya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, inilah yang mengagetkan saya, min amilin ghairi alim, orangnya beramal tetapi tidak ada ilmunya. Maka ini fahuwa raddun, tidak ada dasarnya. Orangnya selalu beramal tetapi tidak ada dasarnya, maka fahuwa raddun, amalannya ditolak. Lalu kemudian siapa lagi? Nah, kalau tadi min amilin ghairi alim, ini kebalikannya, min alimin ghairi amil. Nah, kalau tadi adalah orangnya beramal tetapi tidak ada ilmunya, kalau ini kebalikannya, malah lebih parah. Min alimin ghairi amil, orangnya berilmu tetapi tidak diamalkan. Ya. Orangnya berilmu tetapi tidak diamalkan. Maka ya, ketika kita membaca sebuah ungkapan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samri, kalau seandainya ibaratkan sebuah pohon, ilmu itu sebuah pohon, batangnya tumbuh besar, kuat dan sehat, ya. Batangnya, rantingnya kuat, daunnya lebat, tapi ada satu hal yang tidak ada. Apa? Buahnya tidak ada. Untuk apa pohon ini? Ya hanya sebagai pelengkap saja, tidak ada gunanya. Maka orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Contoh sehari-harinya hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita melihat tulisan bahwa tempat sampah, ya, tempat sampah. Banyak dari kita bahwa kita tahu bahwa membuang sampah itu di situ, ya, tetapi kita membuangnya sembarangan. Ya. Kalau seandainya kita dengan anak kecil, kita dengan anak-anak kita, lalu kemudian kita sembarangan membuang sampahnya, anak-anak kita akan melihat itu, dan apa yang dalam pikiran mereka itu akan menjadi habit. Kalau seandainya itu sudah menjadi habit, itu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu akan menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan, ya. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal kecil tetapi berdampak besar untuk di masa depan. Kalau seandainya kita terbiasa dengan hal kecil, dengan hal yang salah, maka di kemudian hari kita akan terbiasa dengan hal yang salah pula, ya. Kita tahu bahwa ada tulisannya tidak boleh membuang sembarangan di kloset, ya. Itu hal kecil, ya, tetapi Ustadz, saya kan tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang melihat. Maka kadang-kadang kita lebih takut di mata manusia daripada di mata Allah. Kalau ada orang yang mungkin berdiri di sana, nanti kita akan nggak ngebuang sampah di situ. Tetapi kalau tidak ada, masih banyak dari kita membuang sembarangan. Ini hal kecil. Ini kita tahu ilmunya, kita tahu dan bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, tempat sampah misalnya tidak bisa membaca, masih bisa dimaklumi. Ini tahu, bisa membaca. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini lebih parah, ya. Lebih parah adalah tahu ilmunya, tahu salat itu adalah wajib, tahu puasa Ramadan, ya, yang sebentar lagi ini nih. Tahu puasa Ramadan itu adalah wajib, tetapi tidak melaksanakannya. Tahu memberikan kewajiban kepada anak, nafkah kepada istri itu adalah wajib,
tetapi tidak memberikan rezeki yang halal. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini dia min alimin ghairi amil. Lalu yang ketiga adalah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, min amilin ghairi mukhlis. Apa artinya? Orangnya mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ghairi mukhlis, tetapi tidak ikhlas. Artinya apa? Riya. Maka ketika kita membaca ayat dalam surat Al-Ma'un misalnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Loh, kenapa celaka orang yang salat? Salat itu adalah memenuhi kewajiban. Salat itu adalah hal ibadah, itu adalah baik. Kenapa jadi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dan ternyata orang salatnya adalah sahun, lalai. Lalu kenapa kata Allah alladzina hum yura'un? Ternyata orangnya adalah mengharapkan pujian dari manusia. Ternyata mau beribadah itu hanyalah untuk dilihat bahwa kita ini adalah Pak Haji. Oh, karena saya adalah ustadz, wajib ini jadi imam. Kalau tidak jadi imam tidak sah sholatnya. Ya. Oh, karena saya ini adalah Pak Haji, sholatnya harus di masjid. Bukan Pak Hajinya, tetapi adalah kewajibannya. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita lebih sering kadang-kadang lebih sering ya, kita lebih mengedepankan di mata manusia yang sifatnya hanya sementara, mengedepankan pujian dari manusia yang hanya sebentar saja, tetapi kita lupa menghadap ridho dari Allah yang kekal selamanya. Kita lupa bahwa kadang-kadang yang kita lakukan itu hanyalah untuk dunia saja. Ya, oh ini Pak Haji yang berkurbannya paling banyak. Ya. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hati yang bersih itu bukan ditentukan oleh pakaian, bukan ditentukan oleh pecinya, bukan ditentukan oleh gamisnya, tetapi ditentukan oleh qalbunya. Sebagaimana menata hatinya, sebagaimana karakternya, apakah mencontoh Al-Quran dan hadis, mencontoh Rasulullah dengan benar. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka ini dia min amilin ghairi mukhlis. Lalu yang terakhir hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah adalah min amilin. Nah, kalau tadi adalah pertama min amilin ghairi alim, orangnya beramal tidak berilmu. Yang kedua orangnya min alimin ghairi amil, orangnya berilmu tapi tidak ada amalnya, tidak diamalkan. Yang ketiga min amilin ghairi mukhlis, orangnya beramal tapi tidak ada rasa ikhlas, ada unsur riya. Yang terakhir adalah min mukhlisin ghairi khaif. Nah, kalau ini orangnya ikhlas, sholatnya ikhlas, ya, bersedekah ikhlas, membantu saudara-saudara kita ikhlas, puasanya juga ikhlas, tahajudnya ikhlas, ghairi khaif, tetapi judul jalan terus. Orangnya mau sholat, tetapi judi jalan terus. Orangnya mau beribadah kepada Allah, ya, orangnya berpuasa, tetapi yang dilanggar, yang dilarang dalam berpuasa dijalankan. Ya. Maka apa artinya? Ghairi khaif. Khaif itu adalah sinonim dari takwa. Orangnya ternyata ada orang rajin sholat, tetapi tetap melaksanakan kemungkaran. Ternyata ada orang rajin beribadah, tetapi tetap melakukan pelecehan. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, saya kaget, sungguh-sungguh kaget dengan 4 orang ini. Saya sampai sekarang masih ada ternyata manusia ini. Yang pertama tadi adalah min amilin ghairi alim, orangnya beramal tetapi tidak ada ilmunya. Yang kedua min amilin ghairi amil, orangnya berilmu tetapi tidak ada diamalkan. Yang ketiga min amilin ghairi mukhlis, orangnya beramal tetapi tidak ada unsur ikhlas dari Allah. Lalu yang terakhir ini adalah min mukhlisin ghairi khaif, orangnya berikhlas kepada Allah, beribadahnya ikhlas, tetapi menjalankan kemungkaran tetap dia. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari salah satu ini. Mudah-mudahan kita hanya mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan kita hanya mengharapkan
kekasih sayangnya Allah, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan mata manusia, tetapi kita fokus menggapai ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas inni usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله إلى جماعة صلاة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Imam saya. Ya, kirain yang biasa. Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita luruskan shaf dan kita rapatkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salli fardhu Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام، وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا يا الله إلى جماعة صلاة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.